Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perbedaan nasional ekonomi politik, yaitu yang beranggotakan yang pertama Yusnianto Yosi Raharja 1901010185, yang kedua Maijenang Faat Rifki 1901010030, yang ketiga Wulan Lailatul Aidah 1901010040, dan yang terakhir Indah Nur Setiani 1901010048. Selanjutnya, ekonomi politik. Ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah, baik tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Selanjutnya, sistem-sistem ekonomi politik. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi tradisional hanya memproduksi barang pemuas kebutuhan yang diproduksi untuk kebutuhan sehari-hari, dan rumah tangga dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, ataupun bisa keduanya. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama, belum ada pembagian kerja. Yang kedua, hasil produksi ditentukan sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, hubungan yang bersifat kekeluargaan. Selanjutnya, yang kedua, sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini digunakan di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Kesejahteraan masyarakat yang diutamakan, bukan perorangan. Dan sistem ini juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi oleh negara. Sistem ini berdasarkan pada teori Adam Smith terkait memberi kebebasan kepada perseorangan dalam setiap sektor ekonomi. Ciri-cirinya yang pertama, hak kepemilikan alat produksi di tangan perorangan. Yang kedua, harga barang yang menentukan dari permintaan dan penawaran di pasar. Dan yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Selanjutnya, sistem ekonomi sosial atau terpusat. Sistem ekonomi yang seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini dikemukakan oleh Karl Marx yang menjelaskan bahwa sistem ini bersifat pemerintah karena ada campur tangan dari pemerintah dalam bidang ekonomi yang melakukan pembatasan-pembatasan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, semua alat-alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Dan yang ketiga, produksi, konsumsi, dan distribusi diatur secara terpusat. Yang terakhir atau yang keempat, yang kelima, sistem ekonomi campuran, yaitu merupakan gabungan dari sistem liberal dan sosialis yang mengambil garis tengahnya antara keduanya, yaitu kebebasan dan keadilan. Berarti antara peran mutlak negara dan peran individu saling menonjol. Pada sistem ini, antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan kegiatan perekonomian, dan dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi, dan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, dan yang kedua, pihak masyarakat ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan sistem ekonomi politik berbagai negara. Yang pertama yaitu sistem politik negara-negara maju. Dapat diuraikan untuk mengetahui perbedaan antara negara maju dengan negara yang lainnya.
Negara-negara yang mewakili sistem ini adalah seperti politik di Inggris mewakili model demokrasi parlementer dengan corak liberal, Rusia atau Uni Soviet menggunakan sistem komunis, Amerika Serikat mewakili model demokrasi presidensil, Perancis menggunakan model campuran antara parlementer dan presidensil, dan sistem politik terbesar di Asia atau terkuat di Asia adalah Jepang. Kemudian yang kedua yaitu sistem politik di negara-negara berkembang. Sistem politik di negara-negara berkembang akan dibahas oleh politik Cina, Iran, Arab Saudi, serta Israel, di mana sistem politiknya yang digunakan adalah sistem demokrasi rakyat atau komunis, kemudian sistem politik di negara-negara Islam, dan sistem demokrasi parlementer di Israel. Yang selanjutnya adalah garis besar perbedaan sistem politik di berbagai negara. Yang pertama ada perbedaan bentuk negara. Ada negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Nah, negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal yang terdiri dari satu negara, satu pemerintahan, satu undang-undang dasar, satu kabinet, serta satu parlementer atau lembaga perwakilan. Contoh dari negara ini adalah negara RRC Cina, kemudian Prancis, Indonesia, dan Jepang. Kemudian yang kedua yaitu negara serikat atau federasi, adalah negara yang terdiri dari beberapa negara yang melakukan kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya, di mana wewenang antara pemerintah federasi dan pemerintah negara bagian dibagi secara rata. Contoh negara serikat yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, serta Republik Indonesia Serikat. Yang kedua yaitu perbedaan bentuk pemerintah. Ada yang pertama yaitu negara monarki, di mana kepala negara itu disebut sebagai raja atau ratu, pengangkatannya berdasarkan silsilah keturunan, masa jabatannya seumur hidup. Negara yang menggunakan sistem ini adalah Arabia, kemudian Denmark, Inggris, Belanda, serta Jepang dan Thailand. Kemudian yang kedua yaitu bentuk negara republik. Terdiri dari kepala negara yang disebut dengan presiden, kemudian pengangkatannya berdasarkan pemilihan umum, dan memiliki undang-undang yang telah ditetapkan untuk menetapkan batas jabatannya di waktu tertentu. Adapun contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah negara Indonesia, Amerika Serikat, serta RRC. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem kabinet. Di sini perbedaan sistem kabinet dibagi menjadi dua. Yang pertama, kabinet ministerial, dan yang kedua, kabinet presidensial. Kabinet ministerial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan Perdana Menteri, sedangkan kepala negaranya tidak dapat diganggu-gugat. Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Contohnya, pada negara kabinet ini adalah Jepang, Inggris, Malaysia, dan Israel. Yang kedua yaitu kabinet presidensial. Adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Menteri-menteri yang ada berpegang sebagai membantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. Contoh negara-negara ini yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Selanjutnya yaitu perbedaan menteri parlemen atau lembaga perwakilan. Yang pertama ada sistem monokameral. Sistem ini terdiri dari satu kamar atau satu badan. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Yang kedua yaitu sistem bikameral. Sistem bikameral yaitu yang terdiri dari dua kamar atau dua badan. Dalam sistem ini mengenal adanya majelis tinggi dan majelis rendah. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem hukum antar negara. Yang pertama, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan saling berkaitan secara erat. Sistem hukum antar negara ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem hukum sivil atau civil law.
yang berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara yang menganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada common law system, merupakan sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini cenderung mengutamakan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Ya, sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih.